Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat. Ini masih ada promo ya, bunga 0% untuk 7 hari pertama. Kemudian untuk limitnya itu bisa sampai dengan 50 juta. Untuk bunganya mulai dari 0,04% sampai 0,3% ya. Jadi ini sudah sesuai dengan aturan OJK di tahun 2024 itu maksimal 0,3% per hari ya, atau 9% per bulannya. Sebelumnya itu 12% teman-teman ya, atau sebelumnya 0,4% per bulan. Ini sudah turun, sudah ikut sesuai dengan OJK. Kemudian ini seperti yang saya sebutkan ya, bahwa ini adalah pinjaman legal yang berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman harusnya bisa nyaman ya, data diri ataupun apapun tidak boleh disebarkan oleh mereka, tidak boleh disalahgunakan, dan tentunya saat penagihan pun harus mengikuti prosedur atau peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, kemudian untuk layanan customer service, kalau teman-teman mengalami kendala ataupun mengalami masalah, teman-teman bisa langsung live chat menggunakan aplikasinya atau bisa telepon ya, itu ke 021 3000 6000 ataupun lewat email ya ke cs@rupiahcepat.co.id. Kemudian teman-teman yang ingin menggunakan tentunya harus punya aplikasinya. Teman-teman bisa download di Play Store atau App Store yang seperti ini logonya ya. Kemudian tulisannya itu Rupiah Cepat strip pinjaman dana yang dikeluarkan oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Oke, setelah teman-teman install, silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nah, ini adalah pinjaman dari P2P teman-teman ya, peer to peer ya. Jadi ada orang yang mendanai, ada orang yang meminjam. Jadi bukan dari Rupiah Cepat yang menyediakan dananya. Jadi memang ada orang yang mendanai. Kita dipertemukan di aplikasi ini seperti itu ya. Kita masukkan nomor handphonenya, kemudian kita pilih ya, ingin meminjam atau ingin mendanai, tinggal dipilih ya. Ini saya contohkan di video ini adalah untuk yang pinjaman, jadi kita pilih yang sebelah kiri yang peminjam ya. Ini kalau untuk pendana ini bunganya bisa 20% setahun. Besar untuk pendana ya, tapi sebenarnya yang didapat oleh Rupiah Cepat tuh besar ya, karena bisa sampai 108% sebenarnya kalau 9% per bulan ya. Oke, itu kita skip aja. Kita pilih yang peminjam, kemudian kita klik masuk, ada cashback 50.000, itu kita klik. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone yang tadi kita masukkan. Nah, kemudian kita selanjutnya diminta untuk membuat kata sandi ya. Kata sandinya ini 6 angka, silahkan dibuat. Kemudian di sini ada disclaimer ya, potensi resikonya teman-teman silahkan baca. Saya bacakan yang nomor 1 contohnya ya. Penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi fintech lending merupakan wujud kesepakatan dan hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum daripadanya ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwa ini adalah aplikasi P2P di mana peminjam dan pendana itu dipertemukan di sini ya. Jadi yang meminjamkan uang bukan dari Rupiah Cepat, tetapi ada orang yang meminjamkan dana, kemudian kita di sini bisa melakukan peminjaman ya. Oh, ini kita scroll aja ke bawah semuanya, nanti kemudian klik yang mengerti dan setuju. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi, berikan akses kamera agar dapat mengisi data Anda dan menjaga keamanan akun Anda. Rupiah Cepat aman, berizin dan diawasi oleh JK di nomor izin KEP strip 132-D05-2019 ya. Jadi sudah terdaftar di OJK sejak 2019. Harusnya sudah terpercaya teman-teman ya. Ini kita klik OK saja. Kemudian di sini juga notifikasinya, kami akan membaca informasi tersebut. Informasi penggunaan aplikasi untuk mengevaluasi limit pinjaman Anda. Kami pastikan bahwa informasi yang diberikan aman dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya ya. Oke, ini kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya di sini muncul limitnya teman-teman ya. Ini contohnya limit tertingginya adalah 50 juta, tetapi untuk kita yang baru menggunakan itu biasanya tidak langsung 50 juta ya. Kita cek saja ya. Oke, kita klik yang cek limit. Nah, kemudian tadi belum saya sebutkan. Di sini untuk tenornya itu antara 61 sampai 120 hari ya. Ini untuk yang pertama. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk mengisi data diri ya. Di sini isiannya adalah bidang dan pekerjaan, kemudian nomor telepon kantor, kemudian
tanggal, kemudian gaji bulanannya ya, kemudian lama bekerja, kemudian alamat kantor, kemudian alamat kantor lengkap. Teman-teman isikan ya sampai ke bawah, silahkan diisi. Selanjutnya adalah untuk kontak darurat, ini minimal 2 teman-teman ya kontak daruratnya. Silahkan diisi, misalkan saudara, kerabat atau keluarga ya. Kemudian nomor handphonenya, teman-teman silahkan diisi di sini ya. Nah, untuk kontak darurat ini teman-teman harus isikan, tetapi tenang ya, karena di aturan OJK yang baru itu tidak boleh dipakai untuk menagih. Kontak darurat itu hanya dipakai untuk mencari keberadaan si peminjam, misalkan si peminjam sulit dihubungi. Jadi dari mana contohnya rupiah cepat itu tidak boleh menagih ke kontak darurat, tidak boleh juga menitip tagihan ke kontak darurat, itu tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu laporkan saja ke OJK ya. Oke, selanjutnya teman-teman juga diminta untuk foto KTP ya. Silahkan di foto KTP-nya yang jelas ya, KTP-nya bukan fotokopi KTP. Harus jelas, kemudian di tempat yang terang, kemudian tidak terlalu jauh atau tidak boleh terlalu dekat sampai terpotong ya, sesuai bingkai yang ada. Selanjutnya adalah foto selfie dengan KTP. Jadi teman-teman silahkan foto selfie sambil memegang KTP. Posisinya seperti contoh yang ada di layar ya. Oke, silahkan dilakukan. Nah, setelah itu adalah proses verifikasi wajah. Nah, kalau tadi foto selfie, sekarang verifikasi wajah. Ini sambil gerak teman-teman ya. Pastikan nanti wajah kita sesuai bingkai yang ada ya. Kemudian jangan terlalu cepat, kemudian jangan terlalu gelap, kemudian juga lepaskan masker ataupun kacamata ya. Rambut juga misalkan untuk yang wanita itu jangan menutup muka. Nah, kemudian nanti ada aba-abanya teman-teman ya, misalkan menggeleng kanan kiri, menunduk, kemudian buka mulut seperti itu ya. Teman-teman ikutin sesuai petunjuk yang ada. Nah, kemudian muncul seperti ini teman-teman ya. Nanti di sini silahkan ditunggu aja tuh yang 60% tuh geser mentok ke kanan sampai 100%. Ini tidak lama ya teman-teman, silahkan tunggu. Nah, selanjutnya di sini akan muncul notifikasi berikan akses kamera dan lokasi agar dapat mengisi data dan menjaga keamanan akun Anda ya, sesuai yang tadi ya. Nah, memang seluruh pinjol itu ilegal ataupun ilegal ya pasti minta akses lokasi. Dan di sini untuk kita meminjam ya kita harus izinkan ya, kita harus klik OK untuk akses lokasinya. Oke, ini contohnya hanya muncul limitnya ternyata 5 juta teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama itu 5 juta dulu, minimal 400.000. Jadi tidak bisa langsung 50 juta. Kemudian untuk tenornya itu sampai dengan 120 hari. Nah, di sini masih muncul bunganya itu 4% per hari ya teman-teman ya. Ini tahun 2023 waktu di capture ini ya. Di tahun 2024 itu sudah 0,3% per hari. Kalau ada yang munculnya 0,4 itu teman-teman silahkan bisa lapor ke OJK ya. Sampaikan saja bahwa tidak taat sesuai aturan OJK ya. Kemudian jumlah cicilan teman-teman silahkan masukkan, contohnya misalkan 4 kali, kemudian rencana pembayarannya di situ akan muncul ya berapa ya. Nah, teman-teman yang masih cocok dengan penawaran yang ada, bunga yang ada, kemudian tenor yang hanya 120 hari, misalkan cocok, teman-teman silahkan klik ajukan sekarang. Nah, kemudian di sini misalkan saya contohkan misalkan 2 juta aja dah, 2 juta kemudian tenor 30 hari, kemudian cicilannya 2 hari saja ya. Nah, di situ muncul ya rencana pembayarannya adalah 1.120.000. Itu yang harus kita bayarkan ya. Oke, kemudian tujuan meminjam juga diisi ya, misalkan untuk modal usaha atau apapun ya. Kita klik ajukan sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta muncul notifikasi ya untuk mengambil gambar dan merekam video. Jadi untuk verifikasi lagi teman-teman harus verifikasi menggunakan kamera ya. Ini langsung saja kita klik izinkan. Oke, setelah proses verifikasi akan muncul notifikasi seperti ini. Informasi pengajuan sedang diverifikasi. Rupiah cepat akan diverifikasi dalam waktu 24 jam. Silahkan cek berkala. Oke ya, jadi ada prosesnya verifikasinya itu 1 hari. Tapi biasanya tidak sampai 1 hari sudah selesai teman-teman ya. Nah, nanti trackingnya seperti ini ya. Pengajuan, kemudian selanjutnya kita diminta untuk tanda tangan elektronik ya. Nah, di bawah itu ada TTD elektronik sekarang. Teman-teman silahkan klik. Itu artinya sudah disetujui. Kemudian kita diminta untuk menyetujui aturannya ya. Kita klik yang tanda tangan elektronik. Nah, ini teman-teman silahkan baca ya, perhatikan dengan seksama. Tetapi seharusnya karena ini sudah diawasi OJK, harusnya aturan yang ada sudah sesuai aturan yang ada di OJK ya, tidak ada yang menjebak ya. Oke, ini langsung saja ke scroll paling bawah, kemudian klik
saya telah baca dan disetujui. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul notifikasi pengajuan pinjaman telah terkirim. Mohon perhatikan HP Anda sekarang, kami akan menelpon Anda sebentar lagi. Waktu pemrosesan akan selesai dalam waktu 24 jam. Mohon perhatian juga status pengajuan pinjaman Anda. Nah, ini teman-teman nanti akan ada sesi telepon verifikasi aja ya teman-teman ya. Kemudian sering dicek ya, periksa pemrosesan itu teman-teman silahkan sering dicek saja. Teman-teman bisa langsung klik aja itu yang di bawah ya, yang periksa pemrosesan. Nah, nanti misalnya muncul seperti ini contohnya ya, menunggu pencairan dana 2.240.000 ya. Ini artinya yang akan kita kembalikan sih. Kalau yang kita pinjam kan tadi hanya 2 juta ya. Artinya bunganya adalah 240.000. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat. Semoga video ini bermanfaat. Tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak-bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi jangan lupa juga ya, kita harus pikirkan kebutuhan kita di jangka yang lebih panjang lagi, agar yang kita lakukan saat ini tidak menjerumuskan atau mencekik kehidupan kita di hari esok. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.